Bayangkan ini. Nah, Anda berdiri di depan sepetak lahan kosong. Di tangan Anda ada dua pilihan bibit, jagung, kedelai. Anda punya modal terbatas, pupuk secukupnya, air yang tidak melimpah. Otak Anda langsung bekerja, menghitung. Berapa banyak jagung? Berapa banyak kedelai? Kalau jagung semua, untungnya bagaimana? Kalau kedelai semua, risikonya apa? Atau mungkin 50-50? Ini bukan sekadar tebak-tebakan. Ini adalah masalah optimasi. Seni membuat keputusan terbaik di tengah keterbatasan yang mencekik. Anda tidak bisa hanya bekerja keras, Anda harus bekerja cerdas. Keputusan yang salah di awal bisa berarti kegagalan di akhir. Dunia nyata itu rumit. Setiap pilihan punya konsekuensi. Menambah 1 hektar jagung, mengurangi jatah air dan lahan untuk kedelai. Pupuk jenis A lebih mahal tapi hasil lebih pasti. Pupuk B lebih murah, hasil fluktuatif. Disinilah pentingnya sebuah model, bukan model fashion di catwalk, tapi model matematika. Tujuan dan semua batasan. Siap? Mahi, sekarang fokus. Mari kita bicara soal integer programming. Lupakan kata programming sejenak. Pikirkan kata integer. Integer artinya bilangan bulat. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak ada koma, tidak ada pecahan. Banyak keputusan dunia nyata tidak bisa dipecah-pecah. Anda tidak bisa membeli 2,5 mesin, pilih 2 atau 3. Anda tidak bisa mempekerjakan 3,7 orang, 3 atau 4. Membangun 0,8 pabrik? Tidak. Bangun 1 atau tidak sama sekali. Inilah inti IP, mengoptimalkan pilihan yang bersifat diskrit atau bulat. Keputusan biner, 0 atau 1. 1 berarti ya, 0 berarti tidak. Apakah membangun gudang di lokasi A? Jawabannya ya atau tidak, no. Apakah kirim truk lewat rute X? Ya atau tidak. IP membantu memilih kombinasi ya tidak untuk biaya terendah, sambil memastikan semua pelanggan terlayani. Misal ada 5 petak, tiap petak harus diputuskan utuh, tanam jagung atau istirahat demi rotasi. Tidak ada setengah petak. Tujuan, memaksimalkan panen beberapa musim, dengan batasan tiap petak diistirahatkan setidaknya sekali dalam 3 musim. Tanpa model, Anda hanya mengandalkan intuisi yang bisa keliru. Jika pertanyaannya berapa banyak atau yang mana, dan jawabannya harus bilangan utuh, disitulah IP unjuk gigi. Keputusan besar tidak mengenal setengah-setengah. Jika IP adalah keputusan hitam putih, NLP adalah dunia gradasi abu-abu. Non-linear berarti bukan garis lurus. Belajar 1 jam dapat nilai 10. 10 jam pasti 100. Belum tentu. Setelah 5 jam, tambahan tiap jam makin kecil. Hubungan waktu belajar versus nilai melengkung. Inilah hukum hasil yang semakin berkurang. 1 karung pupuk, hasil naik drastis. Karung kedua, masih naik, tapi berkurang. Ketiga, keempat, kelima, nyaris datar. Terlalu banyak bisa menurunkan hasil. Input versus output membentuk kurva. Mencari titik optimal di kurva, tugas NLP. Berapa banyak pupuk untuk hasil maksimal. Dalam ekonomi, harga bergantung pada jumlah. Jual sedikit, harga tinggi. Banjiri pasar, harga jatuh. Total pendapatan menjadi kurva parabola. NLP mencari titik produksi optimal dengan elastisitas harga. Saat lebih banyak tidak proporsional lebih baik itu non-linear. Aplikasi. Dosis obat efektif tanpa racun, desain sayap minim hambatan, dan portofolio ketika risiko dan naik linear. NLP menavigasi kompleksitas sebab akibat. Sekarang Anda tahu kekuatannya masing-masing. IP adalah spesialis keputusan diskrit. NLP adalah maestro kurva dan hubungan kompleks. Pertanyaannya, kapan pakai yang mana? Memilih alat salah seperti memotong steak dengan sendok. Kunci efektif. Tahu kapan keluarkan pisau IP, kapan garpu NLP. Aturan mainnya sederhana. Lihat variabel keputusan Anda, hal-hal yang bisa Anda kontrol. Apakah variabel-variabel ini harus bilangan bulat? Jika ya, Anda berada di wilayah IP. Contoh, jumlah truk yang dikirim, karyawan yang ditugaskan, dan petak lahan mana akan ditanami, semua unit utuh. Jika ada satu variabel krusial harus bulat, gunakan IP variasinya. Lalu perhatikan hubungan antar variabel. Jika sebab akibatnya lurus, biaya satu barang 10.000, 100 barang 1 juta, itu linear. Jika biaya unit turun saat volume naik, atau efektivitas iklan menurun setelah budget tertentu, itu kurva. Disinilah NLP masuk. Gabungan keduanya, Mi-NLP. Contoh, pilih pabrik mana yang dibangun in Journal Bas 1, lalu tentukan level produksi optimal per pabrik yang non-linear karena efisiensi biaya. Bos terakhir, tapi bisa dihadapi dengan fondasi yang tepat. Oke, teori sudah cukup. Omong kosong tanpa aksi itu nol besar. Bagaimana mengubah konsep jadi solusi nyata? Bagaimana menerapkannya pada masalah pertanian kita? Langkahnya tidak serumit bayangan. Pertama, definisikan tujuan dengan jelas. Jangan ambigu. Bukan sekadar ingin untung, tapi memaksimalkan pendapatan dari jagung dan kedelai.
Tujuan harus terukur. Kedua, identifikasi variabel keputusan, tuas yang Anda putar. X, wilayah hektar jagung, Y, wilayah hektar kedelai. Ketiga, tulis batasan sebagai persamaan. Jika total lahan 100 ha, maka X plus Y emas 100. Jika anggaran 5 juta, pupuk jagung 300.000 ha dan kedelai 200.000 ha, maka 300 plus 200 Y memang 5.000. Keempat, periksa sifat masalah. Perlu bulat atau kontinu? 20,5 ha mungkin valid bukan IP. Apakah keuntungan per hektar tetap atau turun saat pasokan naik non-linear? Kelima, gunakan alat mulai dari Excel Solver, lalu Gurobi, CPLEX, Python, SciPy, Quilp. Mengapa penting? Mahasiswa, peneliti, praktisi, dunia menuntut efisiensi. Mengubah masalah kabur jadi model dan solusi adalah superpower. Dari penonton menjadi pemain utama.